Baik, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 sakramen dalam gereja Katolik. Nah, sebelum kita mengetahui apa-apa saja sih 7 sakramen tersebut, saya akan menjelaskan pengertian sakramen itu sendiri. Apa sih itu sakramen? Sakramen sebagaimana dipahami oleh gereja Katolik adalah tanda yang terlihat, yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang dilembagakan oleh Yesus dan dipercayakan pada gereja sebagai sarana yang dengan rahmat-Nya dari Allah dinyatakan melalui tanda yang diterimakan, yang membantu penerimanya untuk berkembang dalam kekudusan dan berkontribusi kepada pertumbuhan gereja dalam amal kasih dan kesaksian. Nah, ini merupakan gambar dari ketujuh sakramen tersebut. Sakramen pertama itu merupakan sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali umat Katolik terima sebelum mereka menerima sakramen-sakramen lainnya. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita dipercikai air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Hal ini merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan bergabung dengan gereja yang menjadi kita anggota tubuh Kristus serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan material rohani yang tidak dapat dihapuskan. Kedua, sakramen Ekaristi. Perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi, kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Perayaan Ekaristi dapat mengingatkan kita pada malam perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Pada saat itu, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan kemudian membagikan roti itu kepada para murid sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Setelah itu, ia mengambil cawan dan kemudian mengucap berkat dan memberikan kepada para muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perkataan dan tindakan Yesus menunjukkan bahwa kita rela mengorbankan diri untuk keselamatan dan kehidupan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Keselamatan yang diberikan Yesus tidak hanya untuk orang Katolik saja, tapi itu semua orang. Pada saat menerima komuni, kita menyambut tubuh Kristus dan kita dipersatukan dalam Yesus dan sesama karena kita menerima Yesus yang sama. Ketiga, yaitu sakramen penguatan yang dikenal dengan sakramen Krisma. Di dalam sakramen Krisma, umat gereja Katolik menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadikan umat menjadi lebih dewasa secara rohani dan menjadikannya saksi-saksi Kristus yang memiliki tanggung jawab besar. Seperti halnya dengan sakramen baptis, sakramen Krisma hanya dapat diterima sekali seumur hidup bagi semua orang. Keempat, sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa merusak hubungan dengan sesama manusia dan Tuhan sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Pada sakramen ini kita mengakui dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa, beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang sehingga menjadikan kita hidup lebih damai. Kelima, sakramen pernikahan. Sebagian besar orang dipanggil untuk kehidupan berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan,
Tuhan memberikan rahmat yang khusus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi bermacam tantangan yang mungkin timbul, terutama sehubungan dengan membesarkan anak-anak dan mendidik mereka untuk menjadi para pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang dilibatkan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerima sakramen perkawinan, Tuhan berada di tengah mereka, menjadi saksi dan memberkati mereka. Allah menjadi saksi melalui perantara imam atau diakon yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Keenam, sakramen tabisan atau imamat. Para imam merupakan orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut, maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminar menengah tinggi serta menjalani masa orientasi pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat ditabiskan, itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja Katolik, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. 7. Sakramen urapan orang sakit. Alkitab mengatakan agar jika kita sakit, maka baiklah kita memanggil pentua gereja untuk mendoakan dan mengurapi kita dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang didoakan dengan iman itu akan menyelamatkan kita yang sakit dan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, sakramen urapan orang sakit ini tidak hanya dimaksud untuk menguatkan kita di waktu sakit, tetapi juga membersihkan jiwa kita dari dosa dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.